Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaya Putri Aulia. Saya dari kelas A, angkatan 2023 dengan NIM H01230004 dan berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik dengan tema materi yang berjudul Prinsip-prinsip perkembangan dan implikasinya dalam dunia pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 9 prinsip-prinsip perkembangan dan implikasinya dalam dunia pendidikan. Yang pertama, ada prinsip kesatuan organis. Prinsip ini menekankan bahwa perkembangan anak merupakan proses yang utuh dan menyeluruh. Artinya, seluruh aspek perkembangan seperti fisik, emosional, sosial, dan intelektual saling berhubungan dan memengaruhi satu sama lain. Tidak ada satu aspek pun yang berkembang terpisah dari yang lain. Misalnya, perkembangan kognitif anak akan berdampak pada perkembangan emosional dan sosialnya. Oleh karena itu, pendidik harus memperlakukan peserta didik sebagai individu yang utuh, bukan hanya fokus pada salah satu aspek saja. Yang kedua, ada prinsip tempo dan irama perkembangan. Setiap anak memiliki kecepatan atau tempo dan pola atau irama perkembangan yang berbeda. Ada yang berkembang lebih cepat di aspek tertentu dan lebih lambat di aspek lainnya. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor bawaan atau genetik maupun lingkungan. Guru perlu memahami bahwa tidak semua anak dapat mencapai kemajuan pada waktu yang sama dan perlu memberikan perhatian yang sesuai dengan kebutuhan setiap anak, agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Yang ketiga, ada prinsip tiap-tiap individu mengikuti pola perkembangan yang umum atau relatif sama. Meskipun setiap anak memiliki tempo perkembangan yang berbeda, ada pola umum yang biasanya diikuti seperti merangkak sebelum berjalan atau mengoceh sebelum berbicara. Pola ini menunjukkan adanya urutan perkembangan yang logis dan dapat diprediksi. Dengan memahami pola ini, pendidik dapat mengidentifikasi apakah seorang anak mengalami keterlambatan perkembangan dan memberikan intervensi yang tepat. Masuk kepada prinsip yang keempat, prinsip interaksi. Perkembangan peserta didik terjadi melalui interaksi antara potensi yang dimiliki atau faktor bawaan dengan lingkungan di sekitarnya. Lingkungan ini mencakup keluarga, sekolah, teman sebaya, serta pengalaman belajar yang didapatkan. Semakin positif lingkungan yang ada, semakin optimal pula perkembangan anak. Pendidik perlu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memberikan rangsangan yang tepat agar potensi anak berkembang secara optimal. Yang kelima, prinsip kematangan. Perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh tingkat kematangan fisik dan psikis. Anak hanya dapat mencapai kemampuan tertentu jika telah mencapai tingkat kematangan tertentu. Misalnya, seorang anak tidak akan bisa membaca dengan baik sebelum sistem saraf dan penglihatannya matang. Pendidik perlu memahami tingkat kematangan setiap peserta didik agar dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Sampai kepada prinsip yang keenam, yaitu setiap proses perkembangan terdapat hasrat untuk mempertahankan diri dan mengembangkan diri. Penjelasan tentang mempertahankan diri yaitu setiap individu memiliki naluri untuk bertahan hidup yang tercermin dari perilaku seperti mencari perlindungan, menghindari bahaya, dan mencari makanan. Pendidik perlu memahami bahwa kebutuhan dasar ini harus terpenuhi sebelum mengharapkan anak belajar dengan optimal. Yang kedua, penjelasan tentang mengembangkan diri. Selain mempertahankan diri, peserta didik juga memiliki dorongan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Ini tampak dari rasa ingin tahu, eksplorasi, dan pencarian pengalaman baru. Pendidik perlu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi dan mengembangkan kemampuannya secara mandiri. Selanjutnya, ada prinsip yang ketujuh, yaitu fungsi psikis tidak timbul secara berturut-turut tetapi secara bersamaan.
Dalam perkembangan peserta didik, fungsi-fungsi psikis seperti berpikir, merasa, dan bergerak berkembang secara bersamaan dan saling memengaruhi. Contohnya, ketika seorang anak belajar menulis, kemampuan motorik, kognitif, dan emosional semuanya terlibat. Pendidik perlu merancang kegiatan yang dapat mengembangkan berbagai fungsi tersebut secara terpadu. Kemudian ada prinsip yang ke-8, yaitu perkembangan mengikuti proses diferensiasi dan integrasi. Proses diferensiasi mengacu pada perkembangan dari yang bersifat umum menuju yang lebih khusus. Misalnya pada awalnya anak menggambar dengan coretan-coretan sederhana dan seiring waktu coretan itu menjadi lebih terperinci. Proses integrasi adalah kemampuan anak untuk menggabungkan berbagai keterampilan atau pengetahuan menjadi suatu kesatuan yang bermakna. Pendidik perlu memberikan pengalaman belajar yang mendukung kedua proses ini. Sampailah kita kepada prinsip yang ke-9, yaitu prinsip yang terakhir dengan berjudul pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan asuhan atau bimbingan yang dilakukan secara sadar. Agar perkembangan peserta didik dapat berlangsung optimal, dibutuhkan asuhan, bimbingan, serta pendidikan yang dilakukan secara sadar, terarah, dan terencana. Pendidik memiliki peran penting dalam mengarahkan proses ini dengan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik setiap anak. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari 9 prinsip-prinsip perkembangan pada peserta didik dalam dunia pendidikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.